Your network is your net worth. Itu bukan sekedar kata-kata manis di seminar motivasi. Di balik kekayaan para miliarder, CEO sukses, bahkan konten kreator yang viral, seringkali ada satu benang merah. Mereka punya koneksi yang tepat. Tapi lucunya banyak orang masih mengira bahwa kunci jadi kaya raya adalah kerja keras semata. Padahal kerja cerdas lewat networking jauh lebih berdampak. Nah, dalam video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia jadi kaya yang jarang orang tahu, yaitu lewat jaringan pertemanan alias networking. Tenang, kamu nggak perlu jadi ekstrovert atau punya 1000 followers dulu kok. Yang kamu butuh cuma niat, strategi, dan sedikit keberanian. So, simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Sebelum jauh melangkah, kita luruskan dahulu apa itu networking. Networking bukan sekedar menambah kontak di WhatsApp atau follow-followan di Instagram. Networking adalah proses membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, baik secara personal maupun profesional. Di dunia kerja dan bisnis, ini bisa berarti kamu mengenal orang yang bisa membuka pintu peluang, dari klien potensial, investor, mentor, hingga rekan bisnis. Dalam konteks kekayaan, networking bisa memotong waktu bahkan sampai 10 tahun dalam proses kamu membangun bisnis dari nol, karir atau usaha sampingan. Kok bisa? Sabar, nanti kita bahas satu persatu. Ada banyak orang jenius di luar sana tapi tetap hidup pas-pasan. Sementara ada juga yang ilmunya biasa saja tapi penghasilannya luar biasa. Rahasianya, mereka tahu siapa yang harus mereka kenal. Contoh konkret, seorang lulusan SMA bisa punya bisnis sukses karena ia berteman dengan pemilik supplier bahan baku. Contoh kedua, seorang karyawan biasa bisa jadi CEO karena dikenalkan dengan pemilik perusahaan oleh temannya. Contoh ketiga, seorang freelancer bisa tembus proyek internasional karena pernah bantu temannya gratisan dan temannya itu merekomendasikan ke klien luar negeri. Di balik semua itu ada satu benang merah, yaitu koneksi. Untuk yang pertama, membuka pintu peluang. Peluang itu bukan hilang, tapi seringkali tersimpan di lingkaran yang kamu belum kenal. Networking memungkinkan kamu mengakses informasi yang tidak semua orang tahu, seperti lowongan kerja sebelum diumumkan, investor yang sedang mencari proyek, partner bisnis yang butuh skill kamu, event tertutup yang berisi para pengambil keputusan. Yang kedua, mempercepat kepercayaan. Ketika kamu dikenalkan oleh seseorang yang sudah dipercaya, kamu otomatis dapat pinjaman kredibilitas. Ini jauh lebih cepat daripada membuktikan diri dari nol. Misalnya, kamu ingin kerja di agensi iklan ternama. Kalau kamu cuma kirim CV lewat job portal, kemungkinan ditolak masih tinggi. Tapi kalau kamu dikenalkan langsung oleh manajer di sana, kamu bisa langsung diajak ngobrol, bahkan langsung interview cuy. Itu yang ketiga, akses ke ilmu dan mentorship eksklusif. Seringkali ilmu terbaik nggak diajarkan di kampus atau YouTube, tapi dalam obrolan santai bareng mentor atau praktisi. Dengan networking, kamu bisa belajar langsung dari yang sudah sukses, belajar dari kesalahan mereka, mencuri insight, dan menghindari jebakan klasik. Karena networking itu kelihatannya nggak produktif, ngobrol-ngobrol, nongkrong, DM orang, kayaknya nggak ada hasil langsung. Padahal justru itulah investasi jangka panjangnya. Beberapa alasan lain. Pertama, malu atau minder. Aku siapa sih? Masa mau kenalan sama CEO? Yang kedua, merasa belum punya apa-apa, nanti dibilang manfaatin doang. Ketiga, salah mindset. Networking itu cuma buat orang yang butuh kerjaan. Padahal networking itu kayak nabung relasi, dan seperti investasi, makin awal kamu mulai, makin besar hasilnya. Networking secara natural dan elegan. Pertama, mulai dari memberi, bukan meminta. Kesalahan paling umum adalah langsung minta tolong saat kenalan. Contoh, "Bang, bisa bantuin saya dapat kerjaan?" Alih-alih begitu, coba mulai dari hal kecil. "Saya suka banget konten kakak, boleh bantu repost?" Atau contoh kedua, "Bang, saya bikin desain gratisan buat akun abang, boleh?" Memberi lebih dahulu adalah cara elegan membuka pintu networking. Yang kedua, manfaatkan media sosial secara strategis. Instagram, LinkedIn, bahkan Twitter bisa jadi alat networking super ampuh kalau kamu tahu cara pakainya. Tips pertama, tulis hal bermanfaat secara konsisten.
Yang kedua, beri komentar yang berbobot di akun tokoh bidang kamu. Ketiga, kirim DM yang sopan dan personal, bukan copy paste promosi. Untuk tips yang selanjutnya, ikut komunitas dan event offline. Komunitas adalah tempat terbaik untuk ketemu orang satu frekuensi. Pilih yang sesuai passion atau karirmu. Misalnya, komunitas penulis kalau kamu suka nulis, meetup startup kalau kamu ingin memulai bisnis, kelas online interaktif yang ada breakout roomnya. Di sana, kamu bisa bertemu orang baru tanpa terkesan jualan. Punya 5.000 followers bukan jaminan kamu punya network yang kuat. Lebih baik punya 5 teman solid yang siap support proyek kamu daripada 500 yang cuma kasih emot api-api di story kamu. Kunci membangun jaringan kuat, rawat hubungan. Sekedar say hi di hari ulang tahun bisa menjaga relasi. Tepat waktu dan menepati janji. Nggak ada yang mau terkoneksi dengan orang yang PHP. Dan jangan hanya muncul saat butuh. Jadilah orang yang bisa diandalkan setiap saat, cuy. Berikut efek domino yang terjadi. Pertama, koneksi mempertemukan kamu dengan peluang. Kedua, peluang ini membawa kamu ke proyek atau bisnis. Yang ketiga, dari proyek kamu bisa bangun reputasi dan portofolio. Dan keempat, reputasi membuka peluang lebih besar lagi. Dan kelima, lama-lama kamu jadi figur yang dicari dan dibayar mahal. Contoh, seorang desainer yang dikenalkan ke satu klien besar bisa dapat proyek lanjutan, lalu diundang ke konferensi, lalu diajak kolaborasi dengan brand. Satu koneksi sama dengan potensi penghasilan tak terbatas. Kadang bukan teman dekatmu yang bantu kamu jadi kaya, tapi teman dari temanmu. Inilah yang disebut second degree connection. Orang yang tidak kamu kenal langsung, tapi bisa dikenalkan oleh kenalan kamu. Makanya penting banget jaga hubungan baik. Jangan remehkan teman nongkrong atau teman SMA yang dulu cuma tukang fotokopi. Siapa tahu sekarang dia kerja di perusahaan yang kamu incar atau malah punya link ke investor. Dulu, untuk bisa dekat dengan orang penting, kamu harus ikut seminar mahal atau masuk lingkaran elit. Sekarang bisa DM di Twitter atau balas story mereka di Instagram. Beberapa platform networking digital yang powerful. Pertama, LinkedIn untuk profesional dan rekrutmen. Kedua, Twitter untuk diskusi dan obrolan ringan dengan tokoh publik. Tiga, Telegram untuk komunikasi niche. Semua gratis, semua bisa diakses dari HP. Yang dibutuhkan cuma effortmu, cuy. Networking bukan tanpa tantangan. Banyak yang takut dianggap SKSD, numpang tenar, atau sekedar cari untung. Tapi ingat, semua orang juga butuh koneksi. Selama kamu tidak manipulatif dan tulus ingin tumbuh bersama, networking bukan hal yang memalukan, tapi keharusan. Jadi mulai dari mana? Mungkin bisa jadi DM mentor yang kamu kagumi, ikut satu event komunitas minggu ini, buat konten yang bermanfaat agar dikenal orang di bidangmu. Bantu teman tanpa pamrih, siapa tahu efeknya balik berkali-kali lipat. Uang bisa habis, tapi koneksi bisa membuka pintu tak terbatas. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus memperkaya dompetmu, tapi juga perkuat jaringan sosialmu. Bangun hubungan, rawat koneksi, karena siapa tahu jalan menuju kekayaanmu bukan lewat kerja rodi 12 jam sehari, tapi lewat satu obrolan ringan dengan orang yang tepat. Jangan lupa, kerja keras itu penting, tapi siapa yang kamu kenal bisa membuat kerja kerasmu membuahkan hasil lebih cepat dan lebih besar. Selamat membangun koneksi dan semoga makin kaya dalam makna yang sesungguhnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.